bagi perempuan tuh bebannya jadi lebih berat ya, karena dia dituntut soal kualitas, dituntut soal prestasi, dituntut selalu baik gitu ya. Apalagi kalau dia menduduki jabatan publik. Jadi tadi kayak misalnya pertanyaan ini, emang perempuannya punya kualitas? Ya mohon maaf dengan segala hormat, yang laki-lakinya apakah juga sudah punya kualitas yang sama? Ini contoh-contoh percakapan laki-laki tidak berkualitas. Orang kalau keselak nasi biasa, tapi kalau kelepon kali. Sakit perut aku. Memang orang Padang sama orang Madura itu kalau ketemu susah. Pasti berebut pengkolan. Ada juga misalnya kalau dari sisi pemilihnya, anggapan misalnya perempuan itu nggak pas di ruang publik, perempuan tuh ruangnya ruang privat gitu loh, perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Belum lagi misalnya ada tafsir agama yang dibelokin gitu ya, yang mengatakan ya perempuan itu pengikut aja gitu, misalnya yang memimpin tuh laki-laki. Tapi kan faktanya, ini soal penafsiran tadi ya, soal bias gender dan pemahaman di masyarakat itu ya. Faktanya kan banyak gubernur perempuan. Jawa Timur nih Mbak Hovifah. Sekarang ya calonnya kan? 3 perempuan semua ya? Ya, bahkan calonnya sekarang 3 perempuan semua. Keterwakilan perempuan itu apakah masih bisa kita jadikan alasan karena faktor pemahaman keagamaan dan soal doktrin tadi itu? Namanya warung ya, ada kalanya sepi, ada kalanya rame. Kali ini ya sedang aja, tamunya juga tadi ya tidak terlalu sedikit, tapi nggak banyak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi karena ini waktunya sudah malam ya, warung ini kan juga harus tutup kan. Nah cuma saya ini janji sama temen tuh, katanya mau datang ke sini si Ferry tuh. Kemarin waktu kesini dia katanya mau balik lagi, mau datang ke sini lagi tuh. Mana dia nih? Mudah-mudahan aja nggak terlalu malam dia terus nyampe ke sini. Karena Assalamualaikum. Siapa? Weh, saya Pak, orang ganteng Pak. Ustadz dari mana ini? Tobat tadi pagi Pak. Saya kan janji sama Cak Imam datang. Si Fadli tukang gosip, dia bilang ke direktur Perludem, sate di sini enak. Diteror saya sama Khairunisa Ninis. Kapan saya diajak makan sate ke warung Cak Imam? Terpaksalah saya janjikan. Sate ini di sini itu ya enak, itu tapi ya biasalah orang jualan itu ya kadang habis lagi. Habis. Hari ini enggak. Banyak banget. Cocok. Banyak, masih banyak, ada sisanya lah banyak gitu karena kan ya mungkin apa namanya, ya biasalah orang jualan begitu. Dia bentar lagi datang. Iya kan, ada banyak orang ini, mungkin dia cari menu lain, ini biasalah, nggak apa-apa. Namanya juga orang kan nggak bisa dipaksa untuk makan di warung sate gitu. Tapi ini ada menu spesial juga nih. Nah ini klepon. Klepon. Ini. Kalau di Padang onde-onde. Oh. Klepon itu onde-onde. Beda banget ya Padang dengan Madura itu ya. Ini waktu diciptakan pertama kali sempat membuat orang Belanda shock. Oh gitu. Kenapa? Karena begitu mereka gigit, ternyata ada gula merah di dalam. Oh, shocknya di mana? Karena tiba-tiba dia pikir nggak manis kan, begitu digigit, pus muncrat. Muncrat. Dia nggak tanya gimana cara masukkan ke dalamnya gitu. Iya, gimana pola memasukkannya. Waktu itu teknologi Belanda belum semaju sekarang ya, jadi dia nggak tahu. Kalau di Madura ini namanya klepon. Klepon ya. Bukan onde-onde. Malam Jumat klepon gitu ya. Kliwon. Itu kliwon. Kliwon Cak ya. Ya, kalau onde-onde itu. Dia boleh minum ya? Silakan. Ini kebetulan pembantu saya masih belum datang. Masih bulan madu. Bulan madu jangan diganggu, Cak. Makanya silakan. Siap. Gimana, Cak? Jadi ini ambil sendiri. Jadi kalau di Madura itu ini klepon. Yang onde-onde itu beda lagi. Onde-onde sama yang bulatnya. Biji ini kan. Tetapi dia dibaluri oleh
Wijen kecil-kecil itu kan. Ya. Nah, dulu pernah tuh ada lombanya. Lomba membuat. Suruh ngitung berapa jumlahnya. Siapa yang menang? Iya. Ini yang ganjil yang mana, yang genap yang mana gitu loh. Jadi yang ganjil boleh dimakan. Yang genap tidak boleh. Itu. Suruh itu. Sampai kiamat nggak jadi makan. Tapi ngomong-ngomong sampai dari mana kok ganteng sekali hari ini? Ini sudah kurang gantengnya, Cak. Tadi kegantengan itu saya sebar di jalan, diambil orang lain. Ini sudah sisanya, Cak. Oh gitu. Nggak pakai kopiah ini loh. Biasa, pakai kopiah, pakai jaket. Kalau malam ini agak dingin sih. Kalau Cak ingat, ini adalah kopiah pemberian Cak Imam. Wah, kalau ingat. Dipakai sholat nggak? Nah, supaya amal Cak Imam berkurang di surga, saya nggak pakai sholat. Pergi main-main aja. Namanya tidak bersyukur itu. Bersyukur. Lain kali kita bawa sholat. Ya, maksudnya kalau dipakai sholat, itu kan nanti saya dapat pahala. Nah, itu. Itu loh. Masa tambah banyak pahalanya. Tapi begini loh. Ini kan gimana? Ntar lagi kan tanggal 20 Oktober. Yes. Iya kan? Mau ada pelantikan presiden baru. Ya. Terpilih ya? Ya, presiden terpilih itu. Siapa namanya kalau nggak Pak Prabowo ya? Prabowo Subianto. Nah, tanggal 20 kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ninis. Katanya kata Fadli sate di sini enak banget, dia nggak bisa berhenti makan. Sering lihat di TV. Iya. Ini duduknya dari ujung ke ujung ya? Dari ujung ke ujung karena faktor tayangan kemarin hampir rubuh. Kayaknya wajahnya di TV beda ya? Beda, lebih cantik aslinya, Cak. Enggak komentar. Takut ya? Aku enggak komentar, tapi beda. Beda ya, oke. Jadi dua orang ini kayak pasangan Kiai sama Bu Nyai. Jangan, itu nggak berlaku. Gosip itu nggak akan termakan sama istri saya. Nggak berani ya? Enggak, karena suaminya adik saya. Tadi orang dibilang nggak berani, giliran saya dia nggak berani. Saya juga. Sudah tahu ini akan ada jebakan Batman. Iya. Jadi Pak Ninis dari mana nih? Tadi ada. Jalan-jalan aja atau bagaimana? Karena kemarin kan abis hari batik ya, makanya saya pakai batik. Cak Imam. Oh gitu. Ya ini warung Mbak Ninis, warung sate. Oke. Di warung ini tidak sekedar orang tuh makan saja, tidak hanya makan sate saja. Di tapi makan beling juga. Sambil apenta masalah demokrasi. Oke. Ya, pikir ada makan selain sate gitu ya. Rupanya ada sambil apenta masalah demokrasi. Abenta tuh ngobrol-ngobrol. Apenta itu ngobrol-ngobrol, berbincang. Berbincang masalah demokrasi. Makanya namanya di sini Sate Demokrasi. Nah, Cak, pertanyaan Cak tuh cocok nih. Apa Kita tanyakan ke ahlinya soal-soal pemilu dan demokrasi. Tentang 20 Oktober. Tapi sampai jangan mengalihkan isu dulu. Saya itu tadi tanya sampean tapi kepotong Ninis datang. Iya. Lanjut. Jangan mengalihkan. Hanya ada 3 orang di dunia yang nggak boleh dipotong. Ya. Siapa itu? Pak Presiden, ya, Bu Presiden, orang Maduro. Oh, bukan gaji hakim tadi. Iya. Jadi saya lagi ngobrol sama dia nih tadi Mbak Nini, sama soal Ustadz Ferry. Al-Mukarram. Kalau pakai Z, Ustadz Ferry. Nah, karena kapan dilantik jadi Ustadz? Tanggal 20 Oktober. Nah ini kan bentar lagi mau ada pelantikan. Yes. Tentu presiden yang lama ini akan serah terima lah. Purna tugas. Purna tugas kan. Nah setelah purna tugas, ngapain? Pak Jokowi ini ngapain ya kalau menurut sampean? Kalau menurut pengakuan Pak Jokowi mau pulang kampung. Kapan ketemunya? Waktu di berita. Oh di berita. Kirain ketemu, kalau ketemu ajak saya. Saya juga dong. Mau jadi kabinet sudah terlambat nih kayaknya. Iya. Sekarang harusnya temuin Pak Prabowo. Jadi beliau ngaku di berbagai media bakal setelah ini pulang ke kampung, ya. Jadi mau santai, kan beliau mau dibangunkan rumah di kampungnya. Gitu. Rumah khusus mantan presiden. Memang presiden itu dapat rumah khusus?
Iya, enak sekali kan sejak presiden, zaman Pak SBY. iya. Padahal rata-rata presiden sudah punya rumah. Nah, makanya itu. Dapat rumah lagi. Sementara rakyat disuruh sumbangan untuk bangun perumahan rakyat gitu. Tapera. Iya, tapera. Suruh tabungan ya. Iya, tabungan. Enak jadi presiden. Enak jadi presiden. Tapi selain rumah yang sudah disiapkan tuh apa Mau kira-kira? ngapain? Ngapain itu? Ya beliau sih ngakunya istirahat, tetapi orang politik ini kan tidak ada istirahatnya. Kalau dalam kajian ketatanegaraan kita, seorang mantan presiden itu otomatis menjadi tokoh bangsa dan kemudian mulai masuk ke makom. Waduh, Kuburan maksudnya. Gak sengaja itu. Kuburan maksudnya. Enggak. Sabar, Orang tuh harus yang baik-baik. Terpeleset. Habis makom negarawan. Jadi dia ditugaskan secara otomatis ya merangkul banyak kalangan, membantu mungkin presiden yang terpilih di luar ruang politik untuk kerja-kerja kemanusiaan. Biasanya begitu. Tapi kalau masih ada juga mantan-mantan presiden itu masih ya tergoda lah untuk terus terlibat di ruang politik. Kadang ikut campur dengan cara-cara berbeda. Mudah-mudahan Pak Jokowi nggak begitu. Oh, jadi mantan presiden itu seyogyanya dia mendidik masyarakat, ya kan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya gitu kan, agar bangsa ini lebih baik. Kira-kira begitu kan? Nah ini bisa dicontohkan juga karena jenengan kan orangnya old school ya, udah orang lampau ya. Tua. Gitu. Besok Natal udah lagi loh. Ya ampun. Supaya tetap dapat makan sate gratis. Dulu misal contoh Jimmy Carter. Untuk urusan orang mana itu? Amerika. Orang Amerika. Mantan presiden. Ya. Untuk urusan-urusan. Udah 100 tahun umurnya. Ya 100 tahun sekarang. Kan ada Carter Center juga ya. Nah dia tuh kalau ditugaskan oleh presiden biasanya untuk diplomasi, mendamaikan keributan, kerusuhan antar negara. Jadi ada tugas juga mantan presiden nih. Sebab presiden itu tidak ada mantannya. Iya, Mr. Presiden. Mesti Mr. Presiden. Cuman ada yang menjabat, tidak menjabat selesai jabatan. Nah, mudah-mudahan ada kesadaran tugas-tugas konstitusional tradisi kepresidenan itu dijalankan oleh mantan-mantan presiden kita. Oh, jadi ada kemungkinan Pak Jokowi ini bikin Jokowi Center. Mudah-mudahan daripada bikin rumah, bagus Jokowi Center, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau rumah kan hanya dinikmati mantan presiden doang. Kemarin tuh Pak Jokowi memang saya lihat itu sudah minta maaf gitu. Kemarin ini betul. Hari Kamis dong berarti. Iya, udah minta maaf, maafkan kesalahan saya, maafkan kekurangan saya. Padahal Lebaran belum ya? Belum. Sudah minta maaf. Nah, ini masyarakat kita ini sesungguhnya ke Pak Jokowi ini kalau dia minta maaf dimaafkan nggak sih menurut saya? Ya pertama sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan ya harus dimaafkan. Tapi kalau ada persoalan hukum, ya tanggung jawab hukum, kan nggak bisa dimaafkan begitu saja. Dia juga punya tanggung jawab hukum untuk mempertanggungjawabkan kalau ada perbuatan hukum dan politik yang bermasalah. Tapi kan kita belum tahu apakah ada perbuatan hukum yang dilanggar sehingga perlu dipertanggungjawabkan. Nah, selama 10 tahun nih Pak Jokowi, menurut Ustadz Ferry ini gimana kira-kira nih? Berapa baiknya, berapa nggak baiknya gitu loh. Ya. Bisa dinilai nggak kira-kira itu? Tapi sate dulu. Sate aja. Kayaknya sudah ini karena dulu. sudah berat ya topiknya. Sate dulu. Itu memang sudah saya siapkan ini lontongnya. Ini kayaknya lebih enak dibandingkan yang sama Fadli ya. Loh, saya kan sudah janji minggu lalu. Lebih enak. Kalau sampean datang ke sini, saya sajikan yang lebih enak. Tapi itu bohong tuh. Kalau saya biasanya satenya biasa. Karena tahun ini semua datang langsung yang lebih enak. Iya. Tapi ini lebih enak. Loh, piringnya mana? Oh, ini piringnya. Ini saya tuangkan ini ya. Ini pembantunya masih bulan madu. Oh, di luar negeri. Baru menikah. Oh, enggak. Di Madura. Paling ya ke pantai lah begitu kira-kira. Kalau ke Madura kan bisa juga ke Toronto. Toronto wilayah Madura. Ya mudah-mudahan dia karena ada pengulangan kata Toronto ya. Mudah-mudahan dia tidak ikut mengejar ikan yang lirik Australia itu gitu loh.
Ayo diminum. Ini memang self-service, melayani sendiri. Karena nggak ada yang melayani ini. Pelayannya masih bulan madu. Mantap. Iya. Bisa kita lupakan pertanyaan terakhir. Ya kalau 10 tahun ya, tentu setiap periode penyelenggaraan pemerintahan ada yang baik dan buruk, Cak. Tapi kalau kita lihat periode Presiden Joko Widodo, memang banyak masalah di isu pembentukan perundang-undangan. Banyak undang-undang yang lebih dibuat untuk kepentingan penguasa, undang-undang IKN, Minerba, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja, gitu ya, yang tidak memperlihatkan kepentingan dan partisipasi publik. Soal kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga bobrok ya, kian mau berakhir kian bobrok karena tiba-tiba banyak undang-undang yang diubah oleh peradilan untuk meloloskan kepentingan keluarga presiden misalnya. Jadi banyak hal yang kemudian patut dipertanyakan. Soal integritas juga. Dulu beliau tampil dan muncul dengan gaya sederhana. Itu menyenangkan kita semua. Kita terkagum-kagum ada keluarga politik yang terkemuka. Tapi tampilannya nih, bajunya murah, ini segala macam. Anaknya jualan pisang goreng, martabak. Makin ke ujung malah mungkin mempertontonkan gaya elit, naik pesawat jet, makan roti 400.000. Pernah makan roti 400.000 nggak, Cak? Saya kalau makan roti itu 4.000 lah. 4.000 ya. Ini nggak sampai 400.000 lah ya. Kalau kita belikan 400.000 onde-onde nih, itu kayaknya. Klepon namanya kalau di Jakarta. Oh iya, maaf. Kelepon. Kalau ini nanti suruh ngitung loh ini. Ini parutan kelapanya. Private jet, gaya hidup mewah, kemudian bisnis tambang dan segala macamnya. Jadi banyak hal yang kemudian cukup kita lihat sebagai sesuatu yang miris yang dipertontonkan presiden dan keluarganya. Soal dulu yang dinilai baik, orang melihat sekarang berkebalikan. Kesederhanaan, ya, semuanya dipertontonkan. Saya melihat banyak tokoh senior juga kesal, tidak hanya anak-anak muda yang melihat perilaku presiden dan keluarganya ini. Oh gitu. Tapi kan baiknya juga ada pasti kan? Pasti ada baiknya. Misalnya Pak Jokowi itu bangun tol. Infrastruktur tol bagus, ya kan? Mesti ada baiknya, ya kan? Pasti ada baiknya. Nggak mungkin lah tidak ada baiknya. Pasti ada baiknya. Cuman kan pertanyaan kebaikan itu dibangun dengan apa? Misalnya kalau dengan uang utang juga ya baik, tapi kan menyisakan utang piutang. Gitu. Oh jadi di zaman Pak Jokowi utang semakin bengkak berarti? Bengkak. Jumlahnya itu semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Ya. Hampir 8.000 triliun kan? Itu kalau dibelikan sate dapat berapa? Dibelikan klepon, Cak. Alat ukur kita klepon dari tadi. Jangan dipindahkan ke sate. Jadi bingung kita menghitungnya. Iya. Gitu, Cak. 8.000 triliun utangnya. Terus berarti ini utang menjadi beban pemerintah berikutnya dong? Pemerintah berikutnya harus kemudian kalau jatuh tempo harus bayar dan segala macamnya. Jadi berat itu, Cak. Bagaimana kalau tahun 2029 kita menjadi presiden dan wakil presiden? Tentu juga terbebani bagi kita. Ya otomatis kan utang itu kan rakyat juga yang menanggung kan? Kok direspon serius jadi presiden dan wakil presiden? Saya mau nyalon, Pak. Nyalon. Karena nyalon presiden itu kan hak dan dapat rumah. Ya kalau target kita cuma mau cari rumah. Jadi menarik itu gitu. Nah, Mbak Ninis. Ya. Ini aku baru kali ini ketemu langsung. Biasanya di TV gitu kan. Ini orang kok mau ke warung, rupanya hobi ke warung, Cak. Iya. Enggak ketemu di mana tadi dengan Mbak Ninis? Ya biasa kita diskusi soal pemilu demokrasi segala macam, terus si Fadli gosipin. Saya kan takutnya bukan sama yang lain-lain, takut sama Direktur Perludem, Cak. Oh gitu. Jadi Mbak Ninis Direktur Perludem. Iya. Fadli sebagai apanya, Mbak? Anak pesuruh. Karena dia sering ngaku-ngaku direktur juga. Oh iya. Kadang-kadang. Tapi lihat kiri kanan dulu dia. Iya. Wah.
Fadli ini rupanya suka ngaku-ngaku. Cak, maklum, Cak. Nah, Mbak Ninis, Perludem itu kan perkumpulan pemilu dan demokrasi ya. Tadi Fadli jelaskan itu kemarin ketika kesini. Bener kan dia jelasinnya? Atau diplesetin? Enggak, yang melesetin dia bukan aku. Bukan aku. Dia sempat juga. Apa? Katanya perlu perdiam katanya. Karena gajinya turun semenjak utang negara banyak. Nah, Mbak Ninis. Tanggal 1 Oktober lalu itu kan ada pelantikan anggota DPR, ya kan. Nah, itu biasalah kan ada keterwakilan perempuan kan di situ itu. Yang sekarang ada anggota DPR yang sudah dilantik itu secara keterwakilan perempuan sudah memenuhi atau belum? Kalau dari persentase itu 30% ya. Targetnya kan 30%. Angka kritisnya tuh 30%, Cak Imam. Kalau yang sekarang terpilih itu di angka 21%. Jadi ya memang masih jauh dari target yang didorong sama ya bukan cuma teman-teman perempuan ya, tapi oleh semua mendukung itu 30%. Nah, susah sebetulnya untuk bisa mencapai 30% karena bicara soal mendorong keterwakilan perempuan ini kan bukan 1-2 kali pemilu belakangan, tapi sebetulnya sejak katakanlah sejak reformasi ya, jadi udah 26 tahun, tapi memang masih susah mencapai angka kritis itu ya banyak hal, mulai dari partai politiknya gitu ya, karena mendorong perempuan kan bisa jadi ya mayoritas dipartaikan laki-laki ya, ya kan namanya pemilu kan ya kompetisi ya, saing-saingan kan ya, nanti tambah banyak saingannya dong kalau perempuannya semakin banyak. Dari sisi regulasinya pun juga demikian. Nah kemarin Bang Ferry ikutan nih advokasinya ketika KPU ketika KPU membuat aturannya jadi malah membuka ruang bagi partai untuk nggak nyalonin 30% perempuan. Yang kita tertawakan soal cara menghitung keterwakilan 30% karena itu. matematika internasional. Matematika internetnya terlalu internasional. Masa matematika di luar negeri di sini beda. Pola penghitungannya aneh. Ini yang paham tuh menjelaskannya. Jadi kan partai politik ini di setiap daerah pemilihan harus mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Jadi 30%. Kalau kursinya ada 10, ya berarti perempuannya 3. Nah, misalnya kursinya ada 4 nih. 30% dari 4 kan 1,2. Kan orang kan nggak mungkin 1,2 kan. Nah, di pemilu-pemilu sebelumnya tuh dibulatinnya ke atas. Jadi 2 perempuannya. Nah, sama KPU yang sekarang. Ini di daftar caleg ya? Iya. Bulatinnya ke bawah, jadinya cuma 1. Tapi kalau perempuannya cuma 1 kan nanti nggak 30%. Hanya cuma 25%. Itu namanya matematika internasional. Jadi kemarin itu di setiap daftar calon itu perempuannya cuma 1. Yang kursinya 4 tadi misalnya kan Dapil kan kursinya macam-macam 3 sampai 10 ya, kalau 10 harus 3. Nah, ada yang kursinya misalnya 4 nih. Jadi kalau angka di belakang komanya misalnya tadi 1,2 itu di bawah 0,5, sama KPU bilang pembulatannya ke bawah aja, jangan ke atas. Nah, itu yang bikin jumlah perempuan yang dicalonkan jadi semakin sedikit. Dia kan ada konsep afirmatif, perjuangan khusus. Apa itu afirmatif itu apa itu coba? Kurang lebih perjuangan khusus sementara untuk mendorong keterwakilan perempuan ini memenuhi standarnya. Jadi harapannya kalau dia di angka koma dibulatkan ke atas supaya perjuangan afirmasi itu, perjuangan khusus sementara itu tercapai target keterwakilan. Misalnya sebuah partai sudah mengalokasikan 30%. Kita nggak usah ngitung inilah, nggak usah ngitung pembulatannya ke atas atau ke bawah. Tetapi di dalam prakteknya ketika bertarung tetap kalah perempuannya. Artinya calon terpilih di dapil tersebut tidak ada perempuan sama sekali karena kalah bertarung. Ini kan pileg ini kan pertarungan bebas nih, semacam itu. Itu gimana kira-kira? Jadi memang tadi kata Bang Ferry, kebijakan afirmasinya itu memang hanya di saat pencalonan, bukan di keterpilihan. Jadi pokoknya yang diatur itu partai nyalonin aja dulu perempuan. Nah, kompetisinya ya tarung bebas memang. Nah, kadang-kadang perempuan itu ya berdasarkan ceritanya teman-teman perempuan politisi, mereka tuh saat kampanye ditinggal begitu saja sama partainya. Jadi partai merasa pokoknya kami udah nyalonin perempuan ya, nanti kampanye cari duit sendiri, mesin partai nggak bantuin. Loh, gitu ya. Bukan memang modelnya seperti itu sekarang?
Nah, bagi perempuan jadi lebih sulit, Cak Imam, karena perempuan itu kan dari sisi modal aja misalnya. Kalau yang laki-laki mungkin mau pakai uang silahkan. Nah, perempuan-perempuannya misalnya dia sudah berkeluarga mau pakai uang kan harus izin dulu misalnya sama suaminya. Kita punya tabungan sekian nih, boleh nggak dipakai untuk kampanye gitu. Jadi kadang-kadang perempuan juga terhambat lah ya dari sisi mencari modal dan sebagainya. Selain itu juga perempuan kan gini, Cak, biasanya secara psikologis untuk melakukan kejahatan demokrasi lebih menolak dibandingkan calon laki-laki. Ini bukan bias gender ya, tapi faktanya begitu mau money politik itu calon laki begini, perempuan merasa nggak tegaan. Oh, jadi kalau semakin banyak perempuan di parlemen, sebenarnya money politik itu bisa semakin diminimalisir, gitu kira-kira begitu ya? Gambaran harapannya begitu. Tetapi kan pola pertarungan yang tidak adil begini sebenarnya membuat jumlah perempuan tidak tercapai target, ataupun ada perempuan tetapi tidak sesuai harapan. Tetapi kemarin ada calon terpilih perempuan yang sudah dilantik itu yang masih muda. Gagal. Kekayaannya banyak loh. Iya kan? Iya. Saya lupa namanya. Jangan sebut juga. Itu artinya dia punya duit banyak gitu. Iya kan? Berupa tanah sekian dan lain sebagainya. Miliaran lah. Seperti itu. Dia jadi. Iya kan? Nah, ini apakah kemudian bisa membatalkan tesisnya Mbak Ninis tadi bahwa perempuan itu kalau mau menggunakan uang harus izin suaminya? Nah, loh, kalau nggak boleh nyalon sama suaminya nggak usah nyalon, Pak. Iya, jadi memang gender power ya. Iya, nggak bisa dipungkiri juga dari partai politiknya ketika dia mau mencalonkan orang, itu kan pasti dia pilih mana yang punya modal finansial besar, mana yang populer gitu ya. Jadi bagi perempuan-perempuan yang dia kader partai biasa, nggak punya hubungan dengan kekerabatan misalnya, nggak punya modal finansial besar, dia juga bukan public figure misalnya, itu dia jadi nomor kesekian untuk diprioritaskan sama partai politik. Itu yang sering kita sayangkan ya, kenapa tidak kasih perempuan yang berkualitas? Iya, betul. Akhirnya akhirnya partai politik kan juga pragmatis aja gitu. Oh, yang penting 30%-nya tercapai. Nah, perempuan ya mencalonkan perempuan, tapi ya pokoknya ada aja deh, mau dia ya latar belakangnya apa gitu ya, kader partai atau bukan, itu nomor kesekian. Nah, kalau menurut Mbak Ninis, andai keterwakilan 30% itu terpenuhi, ya kan, baik secara dari sisi pencalonan maupun ketika keterpilihan, ya kan. Kira-kira apa yang akan diperjuangkan oleh perempuan itu di sana? Iya, sebenarnya mendorong perempuan hadir ya, itu nggak sekedar banyak-banyakan. Dari sisi fisiknya penting hadir, Cak Imam. Perlu ada perempuan di eksekutif, di legislatif, mengisi jabatan-jabatan publik. Nah, tapi lebih jauh dari itu kan ada yang namanya politik ide, politik gagasan. Harapannya ketika perempuan duduk di parlemen katakanlah, kebijakan-kebijakannya lebih inklusif, lebih pro-gender gitu. Karena hal sederhana misalnya gini, ini biasanya saya suka kasih contoh yang gampang gini. Misalnya perempuan dia bekerja, punya anak kecil gitu ya, balita misalnya masih menyusui. Nah, ketika dia memilih bekerja, mungkin kalau suaminya mau kerja ya kerja aja. Tapi kalau ibunya kan ya dia harus mikir nanti anaknya sama siapa. Misalnya dia nggak ada support, asisten rumah tangga, keluarga jauh dan sebagainya. Nah, ketika ada perempuan yang duduk sebagai eksekutif atau legislatif, dia bisa buat kebijakan. Oh, setiap kantor itu harus menyediakan daycare misalnya. Nah, yang kayak gini-gini kan muncul karena pengalaman si perempuan itu. Nggak muncul dari yang laki-laki karena dia mengalami itu. Nah, jadi ketika perempuan hadir lebih banyak, kebijakan-kebijakan seperti itu bisa lebih banyak. Walaupun memang tentu ada tantangannya. Perempuan kan bukan identitas tunggal. Jadi saya perempuan, ya bukan saya identitasnya nggak cuma perempuan. Ada latar belakangnya, ideologi, partainya, macam-macam yang juga mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan itu. Makanya kalau misalnya kita lihat ketika ada pembahasan undang-undang yang misalnya bicara soal undang-undang yang berkaitan dengan perempuan, mungkin juga perempuannya nggak satu suara juga. Karena tadi sekali lagi perempuan bukan identitas tunggal loh, ada hal-hal lain yang ada di belakang. Jadi ada perempuan yang tidak care juga dengan hal begini-begini gitu ya? Iya bisa jadi gitu, karena tadi ya dipengaruhi banyak kan. Ya kebijakan partainya beda dengan advokasi perempuan ya. Soal buruh misalnya kan, misalnya harusnya perempuan memperjuangkan hak untuk cuti hamil.
ternyata partai karena berkaitan dengan pebisnis itu Cak, malah pro dengan kebijakan perusahaan. Nah, tabrakan tuh barang itu. Itu ada kasus dulu memang. Iya kan? Periode kapan itu justru perempuan menjadi calo anggaran. Iya, beda prinsip dengan gagasan. Iya, maksud saya gitu Mbak Ninis. Beda prinsip dengan apa yang Mbak Ninis sampaikan tadi, malah menjadi calo anggaran dia kan. Ya, sampai kemudian dia kan nggak boleh nyebut orang gitu Pak. Ya, kan? Sampai kemudian dia masuk penjara kan. Iya. Nah ini juga sih Cak Imam, ya tanpa mengatakan perbuatan yang dilakukan itu membolehkan gitu ya. Ya ada perempuan yang tersangkut kasus korupsi apapun gitu tanpa iniin kasusnya, tapi ketika perempuan itu tersangkut kasus yang diserang itu sisi perempuannya dia. Iya ngapain? Ngapain dukung perempuan lagi, perempuan korupsi kok. Tapi ketika laki-laki yang korupsi nggak pernah bilang laki-laki korupsi ya itu. Jadi ada bias gitu ya. Misalnya ketika ada perempuan tersangkut kasus korupsi yang diserang langsung itu misalnya, oh lihat aja tasnya mereknya apa, lipstiknya, sampai dihitung satu badannya, bajunya, celananya gitu. Sementara perlakuan itu tuh nggak kena di laki-laki gitu makanya. Iya ada. Majalah Tempo pernah mengeluarkan seorang tersangka perempuan kalau dia berdiri aja dia memakai kostum dengan segala macamnya 11 miliar. Jamnya, tasnya. Gitu. Begitu tersangka cowok nggak ada hitungan itu. Gitu. Yang tetap salah, dia korupsi salah. Ya, salah. Gitu. Cuman Tetapi kemudian yang cara berpihaknya. Harusnya ini tabiat partai yang bermasalah, bukan soal perempuannya. Nah juga Ninis kan menekankan itu yang paling penting, Cak. Bukan sekedar jumlah, tapi substansinya. Perjuangan kaum perempuan terhadap hak-haknya. Dan ini yang penting, selain jumlah juga harus terpenuhi, gagasannya juga. Partai sayangnya kan begitu ya Nis. Untuk calon ya harus 30. Tetapi struktur utama partai enggak 30% perempuan. Makan dulu. Oh iya. Saya contohin ya. Kita lihat contohnya dulu. Oh, langsung semuanya. Cuman itu doang saya telepon aja lah. Iya. Saya nyoba ini deh. Enak. Memang ini sengaja dibuat. Ini langsung dari Madura aja. Chefnya iya. Kalau satunya bukan dari Madura, dibuat di sini, tapi chefnya orang Madura. Tuh, kan dimakan. Di Madura. Sampean itu kemarin minta sate yang lebih enak. Begitu disuguhin, pertanyaan saya, di Madura chef juga namanya? Bukannya tukang masak? Namanya itu tukang masak. Saya mikir lama itu jawabannya bakal beda, cuma sama rupanya. Nah, sambil makan ya Pak Ninis. Nah, ini menarik soal perempuan ini. Ini saya dikomenin nggak sih makan gini pakai sendok? Menarik soal perempuan, maksudnya perempuan narik. Gimana? Jelas dong. Perempuan tuh memang menarik. Wah. Laki-laki tidak menarik. Biar gender loh. Jadi begini Pak Ninis, sambil makan aja nggak apa-apa. Pakai sendok nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Pakai sendok itu malah memang kita sediakan untuk multifungsi, sendok bisa ngudek ini. Multifungsi. Mau bang nih? Ini apa namanya Cak? Putu. Yang jelas bukan undi-undi. Jadi apa? Perempuan itu. Ini loh. Masa dia bilang dia ini undi-undi? Takut nanti salah ngomong. Nah, pemilih perempuan itu kan banyak sebetulnya di Indonesia ini. Bukan, Cak. Datanya daftar pemilih lebih banyak laki-laki, tapi yang menggunakan hak pilih lebih banyak perempuan. Nah, itu maksud saya. Hak pilih itu kan. Jadi angka di DPT banyak pemilih laki-laki, tetapi yang betul-betul mau peduli terhadap demokrasi perempuan, karena mereka lebih banyak menggunakan. Nah, maksudnya itu. Nah, kalau begitu, mestinya kan mereka memilih sesama perempuan, Mbak Ninis. Iya kan? Kenapa kemudian faktanya, ya kan, perempuan itu keterwakilannya di parlemen, keterpilihannya di parlemen
Malah sedikit. Jangan emosi. Ulang lagi pertanyaannya. Belum minum berarti tadi. Minum. Tapi terima kasih. Ya. Tandanya Anda peduli. Besok kalau Mulyono belum datang, sampean di sini ya. Mulyani maksudnya. Mulyani dan Rusdi belum datang. Mulyani. Orang kalau keselak nasi biasa. Tapi kalau klepon baru kali. Mana lap tadi lap? Kawan. Sakit perut aku. Mulyono ke Mulyani itu apa teorinya? Mulyani itu menterinya Mulyono. Mulyani itu pegawai saya. Sekarang pulang. Yang bulan madu itu? Bukan yang bulan madu itu namanya Rusdi. Nah, Rusdi kayaknya nggak ada pegawai yang betah ya pulang. Aku nggak berani minum banyak-banyak, kata takut keselak juga ini. Ini jenis-jenis kejahatan demokrasi ini. Ayo. Kayaknya keselaknya serius ya. Ngapain nih? Apa tadi? Oh, pemilih perempuan. Oke. Pak Ninis. Iya, jadi memang perempuan itu hambatannya lumayan banyak, mulai tadi dari pencalonan gitu ya, misalnya tadi sama PKPU-nya juga udah dibuat, akhirnya kan perempuannya jadi lebih sedikit gitu ya, karena aturannya membolehkan nggak 30%. Nah ketika dia kampanye juga sulit tadi ya, modal finansial, atau misalnya biasanya perempuan itu karena dia ditinggalin sama partai ya, dia kampanyenya sporadis, Cak. Jadi misalnya, mohon maaf, dia nggak tahu target menghitung suara di TPS, padahal kan caleg perlu ada knowledge soal itu. Jadi dia kampanyenya ya udah pokoknya kesana kemari, padahal kan ya dia harus punya target dong di daerah ini. Misalnya satu TPS targetnya 20 suara. Nah itu biasanya perempuan nggak paham juga soal itu. Terus ada juga misalnya kalau dari sisi pemilihnya, anggapan misalnya perempuan itu nggak pas di ruang publik, perempuan tuh ruangnya ruang privat gitu loh. Perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Belum lagi misalnya ada tafsir agama yang dibelokin gitu ya, yang mengatakan ya perempuan itu pengikut aja gitu, misalnya yang memimpin tuh laki-laki. Nah masyarakat kita kan masih masyarakat yang patriarki ya, yang kultur budaya kayak gitu masih menjadi saya ambil kerupuk nih. Oh ya, silakan Pak, silakan. Habis keselak makan kerupuk. Oh iya, seret loh nanti. Saya lihat kayaknya enak. Ini kalau sudah bicara patriarki, makan kerupuk dulu ya. Jadi dan tadi ya perempuan juga merasa nggak cocok, perempuan nggak cocok di ruang publik. Jadi pemilih perempuan belum tentu juga memilih calon yang perempuan gitu loh. Tapi kan faktanya, ini soal penafsiran tadi ya, soal bias gender dan pemahaman di masyarakat itu ya. Faktanya kan banyak gubernur perempuan. Jawa Timur nih Mbak Hovifah. Sekarang ya calonnya kan? 3 perempuan semua ya? Ya, bahkan calonnya sekarang 3 perempuan semua. Ya kan, ada wali kota Tangerang itu Airin. Ya. Banyak kan sebetulnya. Ya kan? Apakah itu masih bisa kita jadikan sebagai ini? Apa keterwakilan perempuan itu apakah masih bisa kita jadikan alasan karena faktor pemahaman keagamaan dan soal doktrin tadi itu? Ya, itu buktinya masih terjadi, Cak Imam. Mungkin di beberapa tempat udah mulai bergeser ada pemahaman itu, tapi di wilayah-wilayah yang lain kan, ya tadi belum lagi misalnya stigma-stigma ya, stigma-stigma seperti ya kampanye-kampanye citra negatif perempuan lah. Perempuan juga ada yang korupsi, perempuan juga ada yang menyalahgunakan jabatannya, perempuan juga terafiliasi politik dinasti misalnya, padahal kan persoalan-persoalan ini bukan persoalan khasnya perempuan. Yang laki-laki kan ya yang korupsi juga ada, yang dinasti juga ada, yang menyalahgunakan kekuasaannya juga ada, tapi pandangan terhadap karena dia perempuan itu jadi lebih nempel di masyarakat gitu. Nah, kalau ada asumsi begini bagaimana? Ini asumsi ya, jangan nanti dibilang saya bias gender, keselak ini buat musuh loh. Kita kan mau dapat pendidikan juga kan, perspektif yang benar seperti apa.
Silakan pertanyakan, Cak. Kalau keselak lagi ini loh. Enggak, saya mau mengingatkan kalau salah-salah bertanya ingat loh. Nah, Saya sambil ngambil ini ya, Cak. lupa mau tanya apa tadi? Asumsi. Asumsi. Kalau misalnya ada asumsi bahwa ternyata, ya kan, kenapa perempuan itu keterpilihannya kecil, apakah itu di parlemen misalnya gitu, terutama di parlemen lah ya, ini kan? Karena kualitas yang dibawa atau yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri rendah, misalnya gitu. Itu gimana? Sehingga perempuan sendiri pun tidak memilih. Misalnya. Emang kualitas laki-laki Nah, itu bagus? jawab. Loh, ini saya tanya perempuan, nggak tanya sampean loh. Emosi aja. Iya, jadi Gue tuh bikin keselak loh. Makanya harus lebih waspada. pakai bumbu kacangnya, Bang. Tunggu dulu jawabannya. Pakai bumbu kacangnya. Oh, enak ya. Cerdas. Nah, ini bukti perempuan cerdas. Tadi laki-laki isi kepalanya cuma makan. Pakai bumbu ini enak. Itu Saya cuma sebabnya. mengingatkan satu, jangan keselak. Iya. Jangan lucu makanya. Jadi memang bagi perempuan tuh bebannya jadi lebih berat ya, karena dia dituntut soal kualitas, dituntut soal prestasi, dituntut selalu baik gitu ya. Apalagi kalau dia menduduki jabatan publik. Jadi tadi kayak misalnya pertanyaan ini, emang perempuannya punya kualitas? Ya mohon maaf dengan segala hormat, yang laki-lakinya apakah juga sudah punya kualitas yang sama? Terus betul. atau misalnya ya partai politik sudah melakukan apa untuk meningkatkan kualitasnya politisi perempuan gitu loh. Jadi akhirnya perempuan ketika dia jadi politisi itu tuntutannya lebih banyak dibandingkan dengan yang laki-laki. Sudah jumlah sedikit, susah masuk parlemen, dituntut harus yang terbaik. Nah, Padahal laki-laki gua nggak terbaik-terbaik Ini amat, kenapa saya tanyakan Mbak Ninis? Karena kan masyarakat kita ini juga biar paham. Iya. Ya kan? Biar pemahaman mereka nggak bias gender. Kalau perempuan diasumsikan tidak berkualitas, sementara laki-laki pun kan juga belum tentu berkualitas. Kan seperti itu. Iya kan? Iya, betul. Nah, ini yang perlu disampaikan gitu loh. Makanya Mbak Ninis datang ke sini tuh alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Sampai apa lihat-lihat. Nggak terkagum-kagum saya dengan kalimat Bapak barusan itu. Betapa berbijaksana, filosofis, mengayomi gitu ya. Gitu. Sampai agak beda memang dengan waktu kemarin datang ke sini. Agak ini. Apa karena pakai kopiah itu? Iya mungkin ya, Kak. Begitu begini lain lagi ya, begitu. Iya. Emang terasa ini karena ini kan pemberian jenengan. Enggak. Sampai lu nyari penghulu yang mau menikahkan itu. Alhamdulillah. Saya pikir akan ada lebih buruk dari itu. Untung contohnya bagus. Itu jabatan bagus. Bagus, Cak. Itu jabatan Kalau nggak berkembang umat manusia, Cak. Tak ada yang nikahin. Kalau nggak ada penghulu berzina semua orang itu. Iya kan? Iya, nggak berkembang kan umat manusia. Berkembang sih ya, tapi di luar nikah. Gitu. Ini contoh-contoh percakapan laki-laki tidak berkualitas. Saya makan aja. Masuk anggota parlemen ya gitu-gitulah. Iya. Nah itu perlu disampaikan. Gitu kan. Bahkan saya malah punya pikiran mungkin orang lembaga-lembaga seperti Perludem dan lembaga-lembaga perkumpulan pemilu yang lain itu melakukan edukasi tentang ini. Kalau berharap partai politik, rendah, ya kan? Kalau pendidikan politik di partai itu bagaimana sih memaksimalkannya ya, Cak? Karena kalau bergantung kepada Perludem kan hampir juga tidak mungkin kan? Karena Perludem cuma satu. Ada 270 juta warga Indonesia, 38 provinsi, mereka cuma 17 orang. Jadi Perludem sudah melakukan, tetapi kan partai dan parlemen juga harus tetap melakukan. Nah, makanya sering-sering datang ke warung saya ini. Ini bagian dari biar kita itu Apenta demokrasi ini jadi ruang pendidikan. Betul, jadi ruang pendidikan. Itu apa tadi? Lupa. Ruang pendidikan bagi masyarakat. Dan sate itu. Kita laris. Apa? Laris. Ini efek keselak. Pendidikan berjalan, warung Madura juga tetap. Bukan warung Madura dong. Ini warung Madura. Warung Madura yang jualan-jualan. Ini warung sate Madura.
Kita pula berdebat. Ya, silakan berdebat dulu. Silakan berdebat. Iya, betul ya. Iya. Nanti saya yang menyelesaikan. Ya itu kan soal. Jadi pertanyaan kami, Cak. Benarkah isu bahwa setiap warung kecil yang 24 jam adalah warung orang Madura? Oh, itu bisa benar, Pak. Bisa benar. Bisa benar. Jadi begini loh. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah perwakilan orang Madura di parlemen? Sebentar, sebelum saya jawab yang kedua. Yang pertama dulu saja. Yang pertama, silakan. Yang pertama begini. Itu ada analoginya, Pak. Wih, ada analoginya. Pertanyaan sampean, benarkah warung yang tidak 24 jam itu bukan yang Madura? buka 24 jam Yang buka 24 adalah Madura semua. Itu ada analoginya itu. Suatu hari, ini saya dapat cerita ini dari Kiai Hasyim Muzadi loh ya. Footnote-nya ini yang ngeri. Footnote-nya yang dahsyat. Jadi Kiai Hasyim Muzadi suatu hari itu kedatangan tamu dari luar negeri. Ya kan? Waktu itu beliau ketua umum PBNU. Ya kan? Nah, ditanyalah oleh si tamu dari luar negeri. Kebetulan dia tamu ini dari bidang pendidikan. Ya kan? Pak Hasyim. Nanyanya pakai bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya kan? Pak Hasyim. Google Translate nih. Ya. Loh. Sepanjang jalan yang kita lewati tadi itu saya tidak melihat sekolah NU. Yang banyak saya lihat sekolah Muhammadiyah. Itu bagaimana katanya? Terus Pak Hasyim bilang, yang tidak ada tulisan Muhammadiyah itu NU. Semuanya. Iya, semuanya. Itu. Jadi karena warung itu bertebaran, tidak ada tulisan Madura, itulah warung Madura. Madura semua. Yang penting 24 jam. Berarti anggota parlemen yang tidak pakai baju hitam putih, orang Madura semua itu. Nah, kalau itu beda. Kesimpulannya beda. Beda itu. Jadi itu. Jadi kenapa jumlah anggota parlemen tidak banyak orang Madura? Oh, Madura itu kan dapilnya kan cuma 1, Pak. Iya kan? Dan jumlah kursinya cuma 8. Iya kan? Nah, itu juga yang menggambarkan soal perempuan tadi, Cak. Antara masyarakat Indonesia yang gendernya perempuan banyak, kebutuhannya juga banyak. Kalau gagal terrepresentasikan di parlemen, maka kebutuhan dan keinginan mereka juga tidak akan maksimal diperjuangkan. Teman-teman Madura bisnisnya banyak, tapi mungkin modalnya belum sampai ke modal langitan, kan juga butuh representasi, diperjuangkan supaya pertarungan bisnis jadi adil. Jumlah banyak saja tidak cukup, tapi orang yang memperjuangkan kebijakan di parlemen juga diperlukan supaya bisnisnya berjalan benar. Oh, gitu keterkaitannya, Cak. Iya, saya baru paham. Cocok ya? Cocok. Nggak usah, inilah. Ini apa maksudnya? Kenapa cuma 2? Karena yang menang 2. Kalau yang menang 1, 3. Oke. Kita mendukung 5. Oh, jadi begitu. Tapi memang ya ada baiknya juga. Parlemen itu tidak dikuasai oleh orang Madura. Kalau enggak? Kalau dikuasai pindah nanti ibu kota, Pak. Oh, enggak ke Kalimantan ya? Udah ke Madura. Lebih mudah gitu. Nah, Mbak Ninis. Ini soal lain ya. Aku tolong dong dijelasin sirekap itu gimana sih? Yang dapat award itu kan? Sirekap itu gagal tapi dapat award. Kemarin itu banyak masalah itu sirekap itu. Jadi KPU itu mengembangkan sistem informasi. Jadi kalau apakah pemilu kita manual? Ya nggak juga. Pungut hitungnya manual ke TPS, nyoblos pakai kayu. Tapi KPU itu mengembangkan teknologi informasi untuk hal-hal yang lain. Jadi ada banyak tuh, Cak Imam. Ada SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye, SILON, Sistem Informasi Calon, SILOK, Logistik, SIPOL, Partai Politik, ada juga SIREKAP. SIREKAP ini untuk rekapitulasi penghitungan suara. Nah, sebenarnya pemilu kemarin itu bukan yang pertama kali kita pakai SIREKAP. Jadi cikal bakalnya bahkan sejak pemilu 2004 ya, tapi tentu dengan teknologi yang lebih simpel gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah pakai SMS. Nah, terus 2014, 2019 itu namanya SITUNG, Sistem Informasi Penghitungan. Nah, gagasannya adalah Indonesia ini termasuk negara yang kita kalau mau tahu hasil pemilu tuh lama, hasil resmi ya, itu lama. Di Undang-Undang Pemilu tuh 35 hari, Cak.
untuk tahu hasil pemilu resminya. Lama sekali loh, sementara negara lain sehari aja udah ketahuan siapa yang menang pemilu. Nah karena kita nih lama, akhirnya kan banyak spekulasi nih. Masing-masing calon klaim dia menang gitu ya. Diapain suara itu? Iya, karena kita menghitungnya masih manual dan berjenjang. Dari TPS naik ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai nasional itu masih manual. Nah, Sirekap hadir sebetulnya sebagai alat bantu supaya pertama untuk publikasi. Jadi masyarakat juga bisa ngikutin prosesnya. Nah, yang berikutnya juga alat kontrol. Jadi misalnya kemarin kan ketika Pilpres juga begitu kan, kontrol dari masyarakat berjalan, kok suaranya jadi banyak banget, padahal di Sirekapnya enggak gitu. Berarti KPU-nya ini nih, nah akhirnya kan juga ngawasin KPU. Nah idenya, gagasannya kan baik ya. Jadi untuk kontrol partisipasi publik dan sebagainya, kita bisa tahu yang ngikutin lah perkembangannya gitu. Karena kalau nggak ada Sirekap ini kan publik mungkin nggak bisa semuanya ngikutin. Mungkin di TPS publik masih bisa ngikutin, ngeliatin hasilnya, orang masih rame. Tapi begitu udah sampai di kecamatan, udah sedikit tuh partisipasinya, naik lagi ke kota, apalagi sampai RI ya, kan orang udah nggak ngikutin lagi. Gitu. Jadi di situ perlu Sirekap. Di situ perlu Sirekap. Nah tapi memang ketika dia tidak dipersiapkan dengan baik, walaupun dia alat bantu, akhirnya ya rame kayak kemarin, spekulasi jadi masalah. Rame itu apakah juga nanti akan ramai untuk menghitung di pilkada yang akan datang ini? Nah, konon kabarnya Sirekap mau dipakai lagi di pilkada. Nah, tapi KPU harus betul-betul meyakinkan ini udah dibenerin nih. Karena bagaimanapun juga nggak bisa kita hanya menyerahkan ke pengembangnya saja. Gimana juga Sirekap ini dipakai untuk kompetisi. Kompetisinya kompetisi politik. Jadi harus ada keterbukaan, transparansi, dan yang paham soal si teknologi ini jangan hanya KPU dan pengembangnya aja. Tapi kan ya pesertanya juga tahu dong gimana sih cara kerjanya. Suara ini ketika dia masuk ke sistem, terus dia kemana? Nyimpennya di mana? Itu kan harus dijelaskan. Masyarakat juga harus tahu. Tapi ketika itu informasinya nggak tersampaikan, ya kayak kemarin, nah konon kabarnya mau dipakai lagi di pilkada. Padahal pola keterbukaan tidak ada. Padahal orang ingin tahu bagaimana metodenya. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk muncul saja. Ya tapi kan itu hanya alat bantu. Ya kan, finalisasinya itu kan tetap penghitungan yang dari bawah kan. Nah tapi walaupun dia alat bantu, tapi ketika misalnya gini, dari TPS ke kecamatan, ya memang Sirekapnya alat bantu, tapi kecamatan itu menghitungnya ya basis apa data yang masuk di Sirekap yang dimasukin sama petugas KPPS sesuai itu. Tujuan yang disampaikan ini tadi, fungsinya salah satunya alat kontrol keterbukaan. Kalau dia sekedar alat bantu, maka akan sulit juga publik mengontrol proses lanjutannya. Jadi dengan keluar di Sirekap, mestinya data realnya juga sama. Ini kan aneh. Bisa fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang hilang, kadang diam gitu ya. Itu yang kemudian timbul pertanyaan, ini Sirekap atau apa begitu ya? Yang mestinya Sirekap itu yang ideal itu konstan ya, tidak naik turun seperti kemarin ada yang hilang kembali lagi ya gitu. Mestinya begitu ya. Janggal saja kok kemudian ada yang tiba-tiba dia turunnya jauh, naiknya berlebihan kan. Semua ada logika matematika statistiknya kan. Yang kemudian orang juga nggak bisa ditipu kalau ada kejanggalan-kejanggalan. Artinya Sirekapnya bisa dipermainkan. Potensinya dugaannya begitu atau tidak siap atau tidak matang dalam menjalankan sistem. Nah kemarin tuh yang membuat kita kecewa itu salah satunya sudah sistemnya terlihat tidak layak, tidak bisa menjelaskan prinsip keterbukaan dalam pemilu, tiba-tiba dapat penghargaan Siapa yang ngasih kementerian di bawah presiden. Ya nggak ada kementerian di bawah tukang sate, Pak. Sudah mau disembunyikan kementeriannya malah ya Kemenpan RB. Oh, Kemenpan RB. Yang kemudian menimbulkan gagasan yang disampaikan ini. Besok ini barang karena sudah dapat penghargaan yang mau dipakai lagi di pilkada. Padahal evaluasinya banyak. Ke depan perbaikan pemilu itu bisa nggak dilakukan begini? Ini kan sekarang kita sudah KTP elektronik semua nih. Iya kan? Nah, ada kira-kira bisa nggak kita memilih itu secara elektronik? Dari dulu gagasan soal KTP elektronik, single identity sudah dibicarakan. Tapi proses ke sana sudah tidak terbuka, juga fakta-fakta realnya juga tidak berjalan. Misalkan harusnya presiden kemarin
sudah melakukan single identity, tidak perlu banyak kartu, cukup satu kartu yang bisa ngurusin banyak hal. Nah, kalau kami teman-teman di isu kepemiluan tidak sepakat konsep single identity, satu kartu dipakai untuk pencoblosan. Kenapa? Karena masih banyak pertanyaan soal proses demokrasi konstitusional kita yang menggunakan teknologi. Sejauh ini kami memperjuangkan seluruh hal lainnya elektronik kecuali pencoblosan. Karena faktanya ada beberapa contoh ya di negara lain ketika mereka pakai semacam kartu itu cheatingnya jauh lebih banyak, lebih aneh, tidak matang. Jerman di tahun 90-an ya malah memutuskan dari pakai elektronik dalam pencoblosan kembali ke teknologi kita. Apa yang terjadi di Amerika soal pencoblosan yang bermasalah juga terjadi. Nah, jangan kita khawatir ya nanti partai yang dominan, partai yang kuat, berkuasa bisa menggunakan teknologi untuk mengatur permainan pemilu. Kalau nggak salah ada tuh kabupaten atau kota yang sudah mencoba melaksanakan, tapi pilkades. Iya. Untuk uji coba dengan ruang lingkup kecil mungkin bisa diawasi proses elektronik itu. Di Indonesia kan nggak sekecil desa ya, Cak. Ada pulau, ada kemudian jumlah penduduk tertentu, ada yang tinggal di gunung. Nah, takutnya itu malah digunakan untuk hal-hal tertentu. Mari siapkan elektronik yang lain dulu, baru nanti kita bicara soal... Apa elektronik yang lain maksudnya? Ya kan... Sirekap itu kan sebenarnya bagian dari konsep elektronik bagaimana menghitung atau merekap suara. Nah, ini saja belum becus, Cak. Kok ke puncak inti dari proses pemilu mau di elektronik kan. Jadi mungkin bertahap ya sesuai perkembangan zaman. Untuk sementara kami untuk e-votingnya belum merasa diperlukan. Matangkan dulu yang lainnya. Ya, saya nambahin dikit kan orang suka membandingkan gini. Ini kayaknya kita sekarang udah gampang kok mesen ojek online bisa pakai handphone, apa semua gampang lah. ATM juga mungkin hampir semua orang pakai ATM. Bisa loh masyarakat kita nggak gagap teknologi kan biasanya dibilang gitu. Nah, tapi bedanya adalah misalnya kita pesen ojek online nih dari sini mau ke pasar. Kita bisa track kan, oh abangnya 5 menit lagi sampai, oh dia tinggal belok kanan. Kita bisa ngikutin bahwa betul dan presisi. Atau ATM kita bisa cek setiap kali lah uang kita ada berapa. Tapi kalau misalnya votingnya elektronik, misalnya kita pilih A, kan namanya pemilu rahasia ya. Betul nggak A yang kemudian muncul di saat penghitungannya dan kita nggak bisa menelusuri nih. Tadi tuh ngikutin kayak ojek online-nya kita telusuri, struknya bisa ini. Kita nggak bisa memastikan itu. Jadi apalagi di tengah nih kalau soal data kita bolak-balik data bocor, diserang dan sebagainya gitu. Ya, dulu ada teknologi yang namanya blockchain yang dikatakan tidak pernah bisa dijebol karena partisipasi banyak orang untuk saling menjaga di sana. Faktanya pernah jebol juga. Jadi kita agak khawatir soal itu. Jadi intinya memang kita belum siap. Perbaiki dulu yang sudah ada. Ya, baru nanti bicara yang paling inti di persoalan. Pak Ninis ini kayaknya sering diskusi ya. Pinter banget ya. Pinter ya. Iya. Di Perludem sering ada acara diskusi ya. Saya sih jagain kantor biasanya. Yang sering pergi-pergi Fadli. Pak, direktur ini, Pak. Oh, direktur. Pasti kapasitasnya di atas Fadli. Oh, yang penyelenggara diskusi itu Fadli. Sudah gajinya lebih tinggi dari Fadli, masa? Enggak, saya perlu tanya penyelenggara diskusi di Perludem itu siapa, Pak? Oh, iya. Konsumsinya dari saya saja pesan di sini gitu loh. Itu maksudnya, Pak. Jadi demokrasi tetap diperjuangkan, bisnis tetap jalan. Bisnis, Pak. Demokrasi is demokrasi. Kayak gitu. Tapi ya Allah, udah malam sekali rupanya ini. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Cak Imam. Jangan segan-segan untuk datang ke sini lagi. Untuk pesan makanan di sini ya. Perludem kerjasama lah dengan. Kalau perlu, ajak semua anak Perludem ke sini makan sate dan bayar. Oh iya, oke. Tidak gratis, bayar. Enak aja ya. Itu terima kasih, Mbak Ninis. Ustadz Ferry. Iya, Gus. Sator Sekelangkong. Apa jawabannya? Debade. Bahasa Padangnya apa? Samo-samo. Samo-samo. Ya. Kalau terima kasih bahasa Padangnya apa? Mau kasih. Mau kasih. Oh, mau kasih. Orang Padang kan pelit katanya.
Kalau apa? A. Namanya. Mengapa? Terima kasih, makasih. Oh, kalau orang Madura boros. Iya, boros. Misalnya sate jadi teh sate gitu. Atau ronto. Memang orang Padang sama orang Madura itu kalau ketemu susah. Susah. Pasti berebut pengkolan. Merasa dirinya paling hebat aja berdua. Di mana ada pengkolan? Kalau nggak sate Padang ya sate Madura. Berebut pengkolan, Pak. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mbak Ninis, terima kasih udah Ferry sudah hadir di warung sate saya ini. Jangan bosan-bosan datang lagi ke sini. Siap. Saya tuh senang apenta masalah demokrasi itu. Berbincang-bincang. Apenta itu berbincang masalah demokrasi. Karena apa? Saya sendiri dapat ilmu, orang yang makan sate di sini juga dapat ilmu. Ya, bayar pasti. Juga dapat ilmu. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama ingin mencerahkan. Jadi kita akan berbincang kembali, apenta kembali masalah demokrasi di warung sate demokrasi, sajian tentang demokrasi. Saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini. Sampai jumpa. Matur sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.